alhamdulillah lah hari ini kita diterima baik dan kita sudah selesai. Oke. Pokok permasalahannya tadi apa saja, Pak? Pokok permasalahannya adalah yang pertama itu kan sebetulnya tempat pengajian. Ya. Artinya pengajian Al-Hidayah yang mereka biasa rutin dilaksanakan. Tetapi dalam hal pelaksanaannya mereka berbeda menjadi kampanye kepada paslon 02. Itu lokasinya di mana dan hari apa tuh, Pak? Itu lokasinya di Masjid Al-Hidayah, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel. Dan waktunya kalau sesuai dengan yang kita sampaikan dan kita terima dari para yang di lapangan adalah dari jam 9 sampai dengan jam 11 siang. Oke. Itu yang hadir saat itu siapa saja, Pak? Yang hadir sih banyak gitu ya, yang hadir banyak. Tetapi yang tadi kita yang menjadi laporan bahwa itu di sana itu yang hadir yang sesuai dengan bukti-bukti yang kita sampaikan kepada kita adalah ada mantan istrinya Camat Kelari, ada istrinya Camat Ciampel, dan ada juga istrinya Pak Lurah Mulyasari gitu ya. Nah, yang lain-lainnya mungkin ibu-ibu yang biasa ngaji dalam hal pengajian rutin yang dilaksanakan oleh Al-Hidayah Kecamatan, karena itu pengajian kecamatan judulnya, gitu, Al-Hidayah. Terus menurut pandangan hukum dari tim hukum paslon 01 ini, seserius apakah ketika ada namanya kampanye di dalam tempat ibadah, sarana ibadah seperti musola, masjid dan segala macam? Sebetulnya itu sudah dilarang dalam hal PKPU, sudah dilarang dalam aturan undang-undangnya tentang pilkada gitu ya. Jadi itu tidak boleh dilaksanakan di tempat-tempat ibadah gitu ya, masjid, musola, atau tempat-tempat pendidikan gitu. Nah, jadi sebetulnya tegas yang dilarang di dalam aturan itu. Sekalipun bahwa ada saja yang lain-lain, tetapi kan ini harus ditegakkan aturan tersebut. Oke, ada sanksinya tidak, Pak? Nah, kalau sanksinya itu adalah ini ada sanksi pidananya juga sebetulnya. Kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu ada pidananya juga gitu. Ya minimal untuk ini bisa kena itu adalah 3 bulan kalau nggak salah, 3 bulan penjara atau denda 12 juta gitu ya. Nah ini. Tetapi di dalam satu sisi aturan lain kan hanya bersifat administratif, gitu ya, bersifat administratif atau dibubarkan, cuman itu saja. Tetapi ada di undang-undang tersebut adalah masuk ke ranah unsur pidananya. Tetapi nanti kita tergantung bagaimana nanti hasil daripada pengkajian dari Bawaslu lah. Karena kita nanti komunikasi terus dengan Bawaslu, termasuk juga kita juga harus persiapan bagaimana dengan saksi kan begitu. Ya, gitu. Terus menurut pandangan tim hukum dari 01, bagaimana pandangan terhadap laporan tim kuasa hukum 01 ke Bawaslu dan kinerja Bawaslu? Kalau sementara ini kebetulan juga bahwa apapun yang kita laporkan hari ini tentang pelanggaran kampanye di dalam masjid itu juga sejalan dengan Panwascam Kecamatan Ciampel. Oh, sudah sendiri sejalan ya. Karena Panwascam Ciampel juga sekarang sedang melaksanakan investigasi, dan kalau nggak salah atau misalkan nggak diundur, besok juga dia hanya memanggil orang-orangnya yang bersangkutan di Panwascam Ciampel ya. Gitu. Jadi ini kebetulan karena Panwascam di sana itu adalah temuan, kalau kita kan pelaporan. Bedanya cuma itu aja. Oke, untuk Pak Irman ada yang mau disampaikan? Iya, jadi ini kan sangat prinsip ya. Kita tadi diskusi juga. Kami dari tim hukum 01 diskusi bahwa bukan hanya yang paling serius itu bukan hanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, tapi kita harus lihat spirit dari para pembuat undang-undang, bahwa adanya larangan penggunaan sarana ibadah, tempat ibadah untuk kampanye, itu kan mencegah terjadinya polarisasi di grassroots, di akar rumput. Tadi kita sampai ada gambaran bagaimana jangan sampai gara-gara beda pilihan, akhirnya orang tidak mau sholat di masjid yang terdekat.
hanya gara-gara beda pilihan akhirnya orang tidak mau mendatangi pengajian yang di tempatnya. Itu ya. Nah, ini yang kita hindari. Jadi siapapun di sini kita betul-betul berharap betul-betul bisa mencegah terjadinya polarisasi agama di kelompok paling bawah. Itu sehingga ini yang kita cegah. Kita harus belajar dari beberapa tempat yang menciptakan polarisasi melalui kampanye di sarana ibadah, yang akhirnya tadi ada jenazah, orang meninggal, tidak ada yang mau menyolati Karena berbeda pilihan. karena berbeda pilihan. Gitu ya.